Ini tuh teksturnya dia lembut, kenyal, dan dagingnya tuh masih berasa banget. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin otak-otak tenggiri bakar. Ya, ini pastinya udah jadi jajanan klasik Nusantara ya. Kesukaan kita semua, tapi tenang aja, bikinnya ini simple dan enak. Apalagi hari ini aku akan menggunakan tepung sagu dari Sagu Tani. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Ini aku pakai ikan tenggiri giling yang grade-nya itu grade premium. Jadi benar-benar murni daging ikan tenggiri. Untuk bumbu-bumbunya ada garam, gula, merica, kaldu jamur, dan juga baking powder itu untuk nambah kenyal. Lalu bahan lainnya, di sini kita akan perlu bawang putih, bawang merah, daun bawang, seledri. Untuk seledri kalau kalian nggak mau pakai nggak apa-apa ya. Lalu ada putih telur, air es, dan juga santan. Aku pakai santan instan yang kental ya. Dan untuk tepungnya juga ini ada tepung terigu, dan yang nggak boleh ketinggalan tepung sagu dari Sagu Tani. Untuk sambelnya aku akan bikin dua macam ya, sambal kacang dan juga sambal tauco. Untuk sambal tauco kita akan perlu bawang putih, cabai merah, cabai rawit kalau mau pedas, lalu ada tauco, cuka, gula, dan nanti paling bumbu-bumbu ya kalau kurang gurih, asin, dan lain-lain. Untuk sambal kacangnya ini kita perlu cabai merah, kacang tanah, gula merah, dan juga garam. Untuk pembungkusnya ini aku akan gunakan daun pisang serta tusukan yang kecil seperti ini. Oke, yang pertama kita akan bikin sambal-sambalnya dulu. Yang pertama untuk sambal tauco, ini ada cabai merah, kita akan potong-potong, lalu bawang putih dibelah aja. Dan cabai rawit juga sama ya, kita akan potong bagi dua dan kita akan goreng. Pertama cabai merahnya dulu sampai dia setengah matang kurang lebih. Baru kita akan masukkan bawang putih dan juga cabai rawit. Masak hingga matang. Kalau udah matang, kita siapkan blender ya. Pastikan bahan dari blendernya ini anti panas. Kalau nggak anti panas, berarti tunggu sampai dingin dulu ya. Kita akan blender dengan air, tauco, cuka, dan juga gula. Ini di blender aja sesuai selera, mau halus atau mau sedikit bertekstur. Dan kalau udah, ini tinggal kita masak aja sebentar ya, supaya rasanya lebih nyatu lagi. Dan kalian bisa cicipin kalau misalnya kurang asin atau kurang gurih bisa dibumbuin. Cuman kalau aku ini udah cukup gini aja. Dan sisihkan. Untuk sambal kacangnya, pakai minyak yang bekas goreng tadi. Ini kita akan goreng kacang dulu. Kalau kacangnya udah setengah matang, cabenya kita masukin. Lalu kalau kacangnya udah kecoklatan, kita akan blender. Sama, blendernya juga anti panas. Ini kita akan tambahkan air, garam, dan juga gula merah. Aku suka sambal kacang kalau untuk otak-otak ini dia yang agak halus ya. Jadi aku mau blendernya sampai teksturnya ini benar-benar halus. Nah, kalau udah, ini juga sama ya. Tinggal kita masak aja sebentar. Oke, ini sambalnya udah siap ya. Ini memang agak cair, tapi nanti kalau udah dingin tuh dia lebih mengental ya. Jadi pastikan konsistensinya sesuai yang diharapkan. Lalu sekarang kita akan bikin adonan otak-otaknya. Di sini aku menggunakan food processor ya, dimulai dari daging tenggiri gilingnya dulu. Ini kita akan blender menggunakan garam, gula, kaldu jamur atau penyedap, merica, dan juga baking powder ya. Baking powder akan bikin semakin kenyal, bouncy. Jadi tahap ini penting ya, kita perlu blender dulu sampai lengket supaya daging ikannya itu bisa menyerap lebih banyak air, lalu pastinya lebih kenyal tapi nggak lot ya. Nah, ini udah sekitar 2-3 menit diaduk pakai food processor ya, dia udah lengket banget, kalian bisa lihat. Kalau kalian nggak ada food processor sebenarnya bisa aja diaduk pakai tangan, cuman ya perlu agak lama ya, bisa dibantu dibanting-banting juga. Kalau udah kayak gini, untuk aromaticsnya di sini aku ada bawang putih, boleh diparut, dicincang ya. Untuk bawang merahnya juga ini bisa dicincang, tapi lebih kasar daripada bawang putih. Jadi kayak masih ada tekstur bawang merahnya ya, aku lebih suka kayak gitu. Daun bawang dan juga seledri sama ya, kita iris-iris dulu sebelum kita masukin ke food processor. Karena kalau utuh gede-gede takutnya nanti kurang merata ya hancurnya. Ini kita akan gabung ya, bawang putih, bawang merah, daun bawang, serta seledri. Dan supaya food processornya kerjanya nggak berat, ini liquidnya juga kita masukin ya. Ada santan instan dan juga putih telur. Lalu akan kita blender lagi. Untuk air aku masukin belakangan ya, takutnya terlalu encer. Jadi nanti kita perlu masukinnya terakhir.
Nah ini udah ya, kalian bisa lihat potongan daun bawangnya udah lebih halus, tapi dia nggak sampai hancur banget. Ini kalau kalian mau lanjut di food processor bisa, tapi karena food processor aku kecil, jadi kita akan pindahkan ke mangkok yang lebih besar ya. Sekarang kita akan tambahkan terigu, dan yang nggak boleh ketinggalan, di sini aku menggunakan tepung sagu tani yang terbuat dari bahan baku pilihan dan diproses sedemikian rupa untuk menghasilkan produk unggulan dengan kualitas terbaik. Teksturnya ini sangat halus dan bikin hasil masakan renyah dan juga kenyal. Ini kita aduk dulu ya sebelum kita tambahkan air. Karena kalau misalnya langsung kasih air, takutnya si tepungnya jadi menggumpal. Nah, kalian bisa lihat ya konsistensinya seperti ini. Semakin cair adonan, nanti otak-otaknya tuh jadi semakin empuk ya. Cuman kan kita masih mau dapetin kenyalnya juga, jadi jangan terlalu cair juga. Ini kalau udah, cicipin dulu sedikit. Tapi hati-hati ya, kalau kalian nyoba lagi panas sama udah dingin, itu tuh kadang rasanya beda ya. Teksturnya juga kalau udah dingin dia akan mengeras sedikit. Untuk membungkusnya kita siapkan daun pisang yang sudah dilap ya, udah dibersihin. Ini aku mau potong-potong kurang lebih lebarnya 14 sampai 15 cm. Jadi nanti adonan otak-otaknya itu kita perlu roll 2 kali ya supaya dia nggak sobek. Lalu kalau udah, ini pinggirnya yang agak berantakan aku mau gunting dulu sedikit ya, cuman jangan terlalu pendek. Nah kalau udah jadi kayak gini, adonannya tinggal kita kasih aja. Ini 1 sendok makan, dan sendok makannya aku celup ke air dulu supaya nggak lengket ya, tapi airnya jangan banyak-banyak juga. Nah terus tinggal kita roll aja seperti ini. Sematkan di kedua ujung otak-otaknya, bisa pakai lidi atau tusuk gigi kayak gini, atau bisa juga kalian pakai stapler ya, pakai jepretan besi. Kan kalau menurutku kayak gini lebih aman. Tapi yang perlu diperhatikan, adonannya ini dia agak pipih ya, jadi jangan terlalu kenceng, karena nanti pada saat dibakar adonannya dia akan mengembang. Kayak gini kalian bisa lihat. Dan tinggal kita lanjut bungkus untuk yang lainnya. Kalau kalian mau membentuk adonannya pakai piping bag ya, atau plastik segitiga, itu juga bisa pastinya. Untuk memanggangnya kalian bisa pakai wajan, tinggal dibolak-balik aja, nggak usah pakai minyak. Bisa juga pakai panggangan batu seperti ini, kita panasin dulu ya. Atau kalau kalian mau pakai panggangan arang juga bisa ya. Nah, untuk panggangan batu kayak gini, ini kita cukup pakai apinya api sedang kecil. Supaya si otak-otaknya itu benar-benar matang, tapi nggak gosong. Ini sisi yang pertama dulu, kita akan panggang. Ini harus sabar panggangnya kurang lebih di setiap sisi 5 menit atau mungkin bisa lebih dari itu. Supaya benar-benar matang dan juga otak-otaknya wangi. Nah biasa kalau panggangan di atas kompor, ini kan apinya suka nggak merata ya. Yang tengah biasa panas duluan, bisa kita tuker-tuker posisinya ya. Supaya nanti matangnya merata. Satu sisi udah terpanggang, tinggal kita balik di sisi satunya. Oh ya, kalau kalian pakai panggangan areng, berarti si alas panggangannya itu dia harus agak tinggi ya, supaya nggak terlalu dekat sama api, jadinya dia nggak cepet gosong. Nah, warnanya udah cantik, udah wangi, jadi aroma bakarnya tuh ini udah dapet banget. Udah, otak-otaknya siap disajikan dengan saus yang tadi kita udah bikin. Ini tuh teksturnya dia lembut, kenyal, dan dagingnya tuh masih berasa banget ya daging ikannya. Jadi bukan yang kenyal tepung, pastinya rasanya juga premium. Untuk rasanya dia gurih, wangi dari santan, dan aku suka juga ini pakai seledri ya, dia jadi ada aroma segernya. Dicocol pakai sambal kacang ataupun sambal tauco, pastinya cocok banget ya. Oke kalau gitu thank you for watching. Untuk pembelian produk sagu tani bisa di minimarket, supermarket, atau di e-commerce kesayangan kalian ya. Untuk info selengkapnya langsung aja cek Instagramnya @sagutani. Kalori Cook jangan lupa tag, dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.